Di tempat ini saya tidak melihat ada dasar untuk berharap. Semua yang terjadi, semua yang saya alami di pekerjaan, seringkali tidak mungkin saya selesaikan dengan kekuatan dan kemampuan saya sendiri. Shalom, nama saya Sally. Sebelum ini saya bekerja di salah satu organisasi kemanusiaan internasional. Puji Tuhan di masa pandemi ketika banyak orang kehilangan pekerjaan, saya dan suami justru diberi berkat pekerjaan baru yang kemudian membawa kami ke salah satu negara di benua Afrika. Shalom, saya Andre. Pergi dan bekerja di Afrika adalah satu episode dalam hidup keluarga kami, di mana kami melihat betapa dahsyatnya penyertaan Tuhan Yesus di semua tantangan yang ada selama kami di sana. Tapi saya mau mundur sedikit ke belakang di masa COVID. Seperti mungkin kebanyakan usaha lainnya, usaha yang kami miliki juga terpaksa vakum. Sementara pengeluaran dan tagihan juga terus berjalan. Nggak banyak yang bisa kami lakukan, bahkan kalau baca berita malah semakin nggak jelas kapan pandemi ini selesai. Puji Tuhan Yesus, GCCC mulai siaran ibadah online. Saya merasakan hidup kami mulai diisi kembali dengan firman. Meskipun jujur, awalnya banyak hal yang saya nggak ngerti tentang firman, tentang tubuh dan darah Tuhan Yesus. Tapi satu hal, kami mau taat. Kami mau setia dalam melakukannya. Kami mulai membaca Alkitab setiap hari, menerima tubuh dan darah Tuhan Yesus setiap hari. Setiap hari. Karena kami mau mengingat bahwa kami sangat dikasihi Tuhan Yesus. Dan puji Tuhan juga GCCC memulai doa pagi setiap hari, dari Senin ke Sabtu. Kami masuk ke sana, join ke sana, ikut doa pagi setiap hari. Meski awalnya agak-agak berat karena jamnya pagi banget. Sebagai jemaat GCCC, pelan-pelan saya mulai mengerti bahwa Pastor Gembala, Pastor Joshua, mengajar dan membimbing kita sebagai murid. Melengkapi kita dengan kebenaran-kebenaran firman Kristus seperti Ibrani 10 ayat 10. Dan karena kehendaknya itulah kita telah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya oleh persembahan tubuh Tuhan Yesus Kristus. Firman itu sangat membawa kami pada pemahaman yang luar biasa bahwa sekarang kami adalah kudus di hadapan Bapa. Di sini di GCCC juga, Pastor Gembala terus mengajar kita tentang tubuh dan darah Tuhan Yesus untuk mengingat akan kasih Tuhan Yesus Kristus, untuk menjadi satu dengan Tuhan Yesus Kristus, lalu mengajar tentang minyak zaitun sebagai tanda kemuliaan Roh Kudus yang memberi kekuatan. Dan dari semua pengajaran itu lalu saya memilih untuk nggak fokus lagi pada keadaan saat itu yang sangat sulit. Saya mulai melihat kenyataan hidup kami bukanlah kebenaran, tapi kebenaran yang sesungguhnya adalah Tuhan Yesus jauh lebih berkuasa atas kenyataan maupun keadaan hidup kami. Kemudian saya mulai memilih untuk mengimani, oke. Sekarang saya adalah murid yang sedang diajar untuk menerima kebenaran firman Kristus. Dan keputusan kami untuk mengenakan status kami sebagai anak dan murid Tuhan Yesus membawa kami melihat barisan kata dan kalimat di dalam Alkitab menjadi berbeda dari yang sebelumnya. Kami dapat melihat kata dan kalimat yang adalah firman Tuhan itu sebagai firman, bukan sebagai kalimat biasa lagi, tapi sebagai kebenaran dalam hidup kami. GCCC mengajar kami untuk berdoa melalui Grace Prayer, deklarasi iman pada firman Kristus yang penuh kuasa, dan kami mulai mengimani bahwa hidup kami sekarang yang telah dikuduskan ini juga penuh kuasa karena firman Kristus. Dan kami mulai berdoa dengan memperkatakan firman Kristus, kami mulai berdoa dengan
mendeklarasikan apa yang kami inginkan, apa yang kami imani terjadi dalam hidup kami. Dan sungguh Tuhan Yesus menjawab doa-doa kami satu persatu. Satu persatu. Satu persatu dia jawab. Di masa COVID itu Tuhan kirimkan berkat-berkat pekerjaan baru, dan di masa mungkin di mana semua serba terbatas, kami justru pergi syuting kemana-mana ke berbagai wilayah di Indonesia. Semua karena kasih karunia Kristus. Bahkan Tuhan lalu kirimkan kami lebih jauh lagi ke salah satu negara di benua Afrika. Waktu di kantor baru tempat saya bekerja di Afrika, saya dipercaya sebagai pimpinan dari Departemen Komunikasi. Tapi ketika tiba di sana, terjadi banyak sekali hal yang belum pernah saya temui di kantor-kantor di negara-negara tempat saya bekerja sebelumnya. Misalnya situasi keamanan negara itu yang sedang terjadi konflik, sedang perang, dan itu memang rawan kekerasan. Sebagai salah satu contoh, tantangan besar yang sempat kami temui adalah blokade bantuan kemanusiaan oleh kelompok bersenjata. Kami sebagai organisasi bertugas untuk mendistribusikan bantuan ke masyarakat yang membutuhkan di wilayah-wilayah konflik. Tetapi waktu itu tidak bisa karena truk-truk bantuan kami diblokade, tidak boleh lewat. Kejadian itu sungguh di luar kemampuan kami untuk mengatasi. Sehingga waktu itu kami hanya bisa menunggu dan menunggu. Padahal kita tahu bahwa semakin lama kita menunggu, akan lebih banyak lagi orang yang menderita. Itu salah satu contoh saja ya. Dan pada dasarnya tantangan-tantangan seperti itu datang hampir setiap hari. Rasanya berat sekali karena memikirkan itu semua. Tetapi puji Tuhan, sebuah penghiburan untuk saya, karena semua yang saya alami itu bisa saya ceritakan dengan Andre. Karena dia pernah bekerja di organisasi yang sama, jadi dia sangat mengerti konteksnya. Ketika Sally mulai cerita tentang tantangan-tantangan yang dihadapi dalam pekerjaannya, saya baru mulai mengerti arti kalimat Pastor Joshua bahwa tugas saya nanti di Afrika adalah berdoa. Karena beberapa hari sebelum kami ke Afrika, kami bertemu dengan pastor dan beliau mengatakan secara spesifik kepada saya, tugasmu nanti di sana adalah berdoa. Awalnya saya nggak ngerti karena sehari-hari yang saya kerjakan di rumah di Afrika adalah nyapu, ngepel, cuci baju, cuci piring, memasak, bersihin rumah lah. Dan hari saya dimulai dengan bangun pagi jam 1.30 untuk gabung di ibadah doa pagi. Lalu pagi harinya bersama Sally menerima tubuh dan darah Tuhan Yesus, lalu antar Sally ke kantor, dan sore harinya jemput dia. Terkadang saya juga diminta untuk mengajar timnya tentang video production, bahkan pergi ke lapangan untuk bantu bikin video. Lalu kami mulai tuliskan semua tantangan yang ada di dalam buku. Kami jadikan pokok doa. Kami doakan karena memang tantangan yang ada tidak bisa diselesaikan dengan kekuatan sendiri. Kami tumpang tangan, kami berdoa, kami mengklaim, kami mendeklarasikan apa yang kami inginkan terjadi sesuai iman kami. Dan saya bilang ke Sally, tugasmu adalah pergi ke kantor itu, duduk di kursimu, dan terima kemenangan demi kemenangan yang Tuhan Yesus sudah berikan. Ingat, di atas kayu salib Tuhan Yesus berkata, Tetelestai, sudah selesai, it's finished. Semua tantangan yang terjadi sudah selesai. Lalu saya mulai pergi ke kantor itu dengan cara berpikir yang baru. Saya percaya bahwa saya pergi ke kantor itu untuk menerima kemenangan demi kemenangan. Dan saya juga sangat dikuatkan sih, karena saya tahu Andre berdoa di rumah, menjadi menara doa bagi keluarga kami.
Salah satu yang saya ingat jelas adalah kami menuliskan dan berdoa bahwa sebelum Natal tahun itu blokade harus dibuka dan perang dihentikan. Karena banyak sekali penderitaan yang dialami masyarakat di sana. Dan Tuhan kita itu sangat luar biasa. Dia sangat dahsyat sekali. Dia Bapa yang penuh kuasa dan adalah kasih. Blokade bantuan kemanusiaan tidak hanya dibuka, bahkan perang pun dihentikan dan rekonsiliasi dimulai. Imanku bangkit melihat kasih Tuhan. Setiap pokok doa yang kita doakan Dia jawab. Setiap masalah satu demi satu Dia selesaikan. Kami bersyukur dapat melihat dan merasakan kasih Kristus secara nyata dalam perjalanan hidupan kami. Keadaan di sana menjadi jauh lebih baik daripada ketika kami datang. Setelah 3 tahun di sana, saya ditawari untuk perpanjang kontrak, tapi kami memutuskan untuk kembali ke Indonesia ya, Andre. Karena kami rindu untuk membagikan kebenaran firman Kristus ini, setidaknya kepada keluarga kami. Terima kasih atas pemuritan yang dilakukan oleh GCC dan Pastor Gembala yang memampukan kami menjadi rumah doa bagi segala bangsa. Tuhan yang memberi kami pengharapan di mana tidak ada alasan untuk berharap adalah Tuhan yang sama yang telah menyelamatkan kita semua. Kami sangat mengucap syukur. Kami sangat dikasihi oleh Tuhan Yesus, firman yang hidup, yang telah datang, telah lahir menjadi manusia, karena begitu besar kasih-Nya bagi kita semua.